Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita agama Islam ya. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Harun alaihissalam dan juga Nabi Ayub alaihissalam. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 70 sampai 73. Nah, hari ini kita belajar melalui video ya. Nah, kalian silakan simak pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, yang pertama itu siapakah Nabi Harun? Ya, mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu ya, Nabi Harun itu siapa. Oke, jadi Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa sudah pernah kita jelasin sebelumnya. Nah, jadi beliau adalah nabi yang memiliki sikap yang halus dan juga lembut ya, memiliki kelebihan dalam kefasihan berbicara dan mudah bergaul bersama masyarakat. Nah, Nabi Harun ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kakaknya ya, Nabi Musa alaihissalam, untuk berdakwah kepada Firaun dan kaumnya ya, serta kaumnya Nabi Musa itu sendiri, yaitu Bani Israel ya. Nah, jadi Nabi Musa itu berdoa kepada Allah supaya ya Harun ini ya, kakaknya, dijadikan sebagai seorang utusan juga ya, seperti itu. Untuk kisah lebih lengkapnya marilah kita simak ya video berikut ini. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya.
70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam ya. Nah, siapakah Nabi Ayub? Nah, ada yang kenal dengan Nabi Ayub, ada yang sudah tahu kisahnya. Oke, mari kita lihat ya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ya, itu adalah seorang putra dari Is bin Ishak ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam itu merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam dan juga cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi masih termasuk keturunan-keturunan dari nabi-nabi yang sebelumnya. Oke. Nah, Nabi Ayub ini merupakan nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa ya, setelah setelah mendapatkan ujian yang sangat berat ya, banyak sekali ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Tetapi beliau masih tetap dalam kesabarannya. Oke ya, berikut kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam ya, silakan disimak dan juga dipahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih
ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang.
mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman.